sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan bersama-sama, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Katakan tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Kamu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bagi berdiri angkat Tuhan bersama-sama. Aku berharga di mata-Mu Tuhan. Berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Yesus.
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di masa lalu. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di masa lalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu mempesona setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti atas kehidupan setiap kami Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, karena pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya ini Tuhan, hidup kami, doa kami, pengharapan kami di dalam Engkau Bapa. Berjalan terus mengiringi kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sampai waktunya Engkau panggil kembali ke rumah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Segala bentuk doa, ucapan syukur kami Tuhan atas 24 tahun penyertaan Tuhan atas jemaat gereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Engkau menyertai kami Bapa. Allah beserta dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin ibadah pagi hari ini Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, biar apa yang Engkau inginkan boleh tersampaikan kepada seluruh umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah kegiatan kami siang hari ini seluruhnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang rindu, semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus itu. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita atas ulang tahun gereja di tempat ini? Kasih tepuk tangan lagi yang meriah. Coba tengok orang samping kanan kirimu, katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Amin, amin. Kita percaya dengan iman kita pengen melihat jemaat ini bertumbuh lebih dahsyat lagi. Bukan cuma sekedar jumlah yang bertambah Bapak Ibu, tapi iman Bapak Ibu sudah selalu dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu jauh lebih penting buat setiap kita. Haleluya. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Every praise to our God Jesus. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise
Tuhan Yesus kita. Amin saudara. Saudara, kalau lagu ini jangan cuma berdiam diri saudara, tapi coba gerakan ke kanan dan kiri. Amin saudara. Lalu angkat tanganmu, katakan, every praise is to our God, every word of worship with what accord, every praise, every praise is to our God. Tangannya diangkat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sing haleluya is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Bapa. Engkau Raja di atas segala raja, atas seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus ada kuasa, ada kemenangan. Firman terangi jalanku, periksa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala karena kurangkan apa? Hanya bersamamu. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya
bagi setiap kami yang percaya. Katakan amin. Sorakan haleluya. Saudara terkasih, kami mau terus bersyukur dalam pujian dan penyembahan kami saat ini, Bapa. Kalau Engkau menyertai gereja di tempat ini, gembala dan seluruh jemaat di sini, Tuhan, 24 tahun boleh melewati banyak perkara dalam hidup ini, dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya seringkali Tuhan Yesus yang menyertai, yang menjadi penolong yang setia, bahkan penolong dalam kesesakan-kesesakan kami, Bapa. Biar saat ini Tuhan kami boleh merenungkan seluruh kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu dalam hidup kami, dalam pelayanan di gereja tempat ini, Tuhan. Kami melihat sungguh Engkau terlalu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa mengangkat doa dan ucapan syukur kami di hadapan. Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Katakan Bapa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, langkah hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terhubung di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Kau setia, Kau selalu hidup setiap
ajaib, kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang kuharapkan. Terlalu ajaib, kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Mari kita ambil waktu sejenak merenungkan setiap pertolongan Tuhan. Bahkan di saat setiap kita tidak menemukan jawaban, saat kita mengalami jalan buntu dalam hidup kita, dalam pergumulan setiap kita, masihkah kita percaya bahwa ada keajaiban Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan? Berkat dan mujizat tidak bisa diukur dengan keuangan, bahkan dengan kondisi kita yang tidak memungkinkan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk Dia lakukan segala perkara yang ajaib. Mungkin hari ini yang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dengan kesulitan ekonomi, bahkan apapun pergumulanmu saudara, renungkanlah. Oh, terlalu ajaib penyertaan Tuhan. Terlalu ajaib kalau sampai hari ini juga 24 tahun penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah melepaskan pandangannya dan tangannya yang selalu menuntun kita. Kami tahu Bapa, bahkan di tengah-tengah kesesakan kami Engkau hadir Yesus. Bahkan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, seringkali Engkau meluputkan kami daripada yang jahat Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini bersama-sama, katakan terlalu ajaib. Biar jemaat saja angkat pujian ini, katakan terlalu ajaib. Kesesakan, penolongku yang setia. Haleluya, haleluya. Engkau penolong yang setia bagi setiap kami Bapa. Selalu terbukti dalam kehidupan kami. Selalu terbukti Bapa. Saat kami mencari, saat kami mengetuk pintu-Mu Bapa, Engkau berkata, kami menemukan. Pintu dibukakan bagi setiap kami Bapa. Kami tidak minta segala beban diangkat dari hidup kami, namun kami minta penyertaan Tuhan yang selalu
setiap langkah kami. Bahkan di tengah-tengah kesesakan hidup kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Dari mana datang pertolonganku? Dari Tuhan semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik, terlalu ajaib. Kami tidak bisa menghitung satu persatu berkat Tuhan dalam hidup kami. Tapi biar pagi hari ini Tuhan, setiap kali kami datang bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan, kami mau datang dengan hati yang tulus, dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu membuktikan yang terbaik hanya datang dari Engkau Tuhan. Dunia sekalipun tidak mampu memberikan yang terbaik bagi kami. Tapi di dalam nama Yesus, hidup yang kekal, damai sejahtera, segala yang baik Tuhan kami boleh nikmati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib, terlalu ajaib bagi setiap kami. Dan itu selalu terbukti bagi setiap kami orang-orang yang bersandar dan percaya kepadamu Tuhan. Selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Tepuk tangan, haleluya. Dan itu tidak diragukan lagi Bapa. Pertolongan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah Engkau lewat firman yang kami dengar hari ini. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu memulihkan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Kau sudah urapi hamba-Mu. Kau sudah urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Iya. 24 tahun loh. Wah, sama dengan usia pernikahan kami. 24 tahun ya. Nanti kita foto di sini aja. Jadi pas ulang tahun pakai ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ini luar biasa. 24 tahun gereja harus berdampak. Amin. Ini berdampak buat orang-orang di sekitar. Bukan hanya gereja tapi jemaatnya juga harus berdampak. Sama-sama bilang berdampak. Iya, bukan bercampak. Berdampak seperti siapa? Kita buka sama-sama Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31. Ya, biar berdampak hidup ini. Ini orang sederhana sekali ya yang akan kita baca ini. Sederhana ya. Alatnya sederhana, hasilnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sesudah dia, kira-kira sesudah dia ini siapa dianya nih? Sesudah dia, siapa dianya kira-kira? Ehud ya. Sesudah Ehud, bangkitlah Samgar bin Anat. Samgar bin siapa? Samgar bin Anat. Apa artinya Samgar bin Anat? Artinya apa? Samgar anaknya anak. Tapi kenapa bin? Kenapa? Ada bin, ada binti. Kenapa bin? Laki-laki. Bener tuh jawabannya tuh. Ambil sepedanya ya. Udah mau habis ya. Nanti dapat apa lagi ya sama presiden yang baru ya? Oh, dapat makan siang ya. Oke. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Samgar anaknya Anat. Karena dia laki-laki jadi bin. Kalau perempuan
binti. Kalau perempuan punya ayah Tan, jadi apa dong? Samgar menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Sama-sama 600 orang banyaknya. 2, 3. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia menyelamatkan. Samgar ini orang biasa. Ya lihat itu. Dia ini bukan orang Israel. Samgar ini bukan orang Israel. Itu seperti siapa? Yang bukan orang Israel, tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan akhirnya dari seorang perempuan ini, turun. Ada Yesus Kristus. Siapa kira-kira? Selain Samgar. Bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Tapi tiba-tiba dipakai oleh Tuhan. Dari keturunannya, kita lihat silsilah. Ada Yesus Kristus. Siapa kira-kira? Kira-kira siapa? Kalau nggak ada yang jawab, saya gini terus. Hari ini kita nggak jajan kok sama-sama NTT ya. Nih, itu apa itu? Sabu ya. Ya ini wai ngapu. Dia sabu. Kalau 2 jadi sabu-sabu. 3 sabu. Dari 3 minggu yang lalu saya di wai ngapu. Setiap kali habis khotbah, dikalungin itu kain. Karena banyak, jadi saya bikin ini. Ini sebetulnya 2. Bentar ya, saya ngobrol dulu sebentar ya. Jadi ada seorang wanita perempuan yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi Tuhan pakai menjadi keselamatan yang besar. Dampaknya luar biasa. Dan orang yang saya maksudkan adalah itu yang dari Moab. Benar. Road. Tapi nggak ada sepeda ya Bu ya. Oke. Ini Samgar sama. Samgar ini bukan orang Israel. Bahkan nama Samgar itu artinya orang asing yang terkejut. Itu Samgar. Ini bukan bahasa Ibrani Samgar ini. Bapak Ibu cari di Ibrani, apa arti Samgar Ibraninya? Gak ada. Dia orang biasa. Orang biasa. Arti Samgar adalah orang asing yang terkejut. Bahkan kalau kita lihat nama ayahnya Anat. Wah, mana ada nih di Israel namanya? Gak ada. Dia orang di luar orang Israel. Bahkan nama Anat itu artinya apa? Nama dewa perang, penyembah berhala. Ya, dewa perang, penyembah berhala. Itu nama ayah. Anat tadi artinya itu. Anat. Terus kemudian Samgar, orang asing yang terkejut. Orangnya biasa. Biasa saja. Orang yang tidak dianggap. Bahkan Samgar ditulis di kitab Hakim-Hakim hanya 1 ayat saja. Ini seperti breaking news gitu ya. Kalau dalam berita itu. Berita yang sebetulnya nggak penting. Ya sudahlah. Karena untuk mengisi waktu, diberitakan. Begitu. Samgar begitu. Sesudah Ehud, bangkitlah Samgar. Orang asing yang terkejut. Ya. Samgar anaknya Anat. Itu. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Tuh. Sederhana alat. Orangnya sederhana. Alatnya sederhana. Apa tadi? Tongkat penghalau lembu. Bapak Ibu kalau tahu ya jenis tongkat penghalau lembu itu di ujung yang satu dan ujung yang lain berbeda. Ya, ujung yang atas itu untuk itu membersihkan tanah liat yang nempel gitu. Terus kemudian di ujung satunya dibuat runcing untuk pukul lembu. Kalau lembunya bandel, pukul gitu. Pukul. Sederhana sekali. Orangnya sederhana. Gak terkenal Samgar itu. Tapi dampak. Ketika Tuhan bawa kami untuk lihat orang-orang Baduy. 3 tahun kami pelayan dengan istri. Anak-anak kadang-kadang
tahun. Dampaknya, saya berpikir sama istri, kayaknya kita percuma ya ngajar orang Badui ini. 3 tahun, susah banget. Udah diajarin A, B, C, D. Minggu depan lupa. Karena seminggu sekali. Tapi ketika kami bicara tentang keselamatan, bicara tentang neraka, dampaknya luar biasa. Ini salah satunya. Ya, boleh. Yang orang Baduy itu. Dan kita bicara tentang neraka. Istri saya nanya, mau masuk neraka? Kita harus pergi karena neraka panas banget. Neraka panas. Neraka panas, kalau Surga tiis itu naon? pergi lagi, jadi dia Tiis itu apa? Dingin. Mau surga apa mau neraka? Aku mau surga. Mau surga. Caranya gimana? Hidup yang baik, dengar-dengaran sama ambu, sama bapak, Sama abah. sama abah, Aku punya baik, saling Apalagi tidak berbohong, Iya, tidak berbohong. sayang sama teman, Siapa yang suka berbohong? Aku sayang. iya melakukan hal yang baik. Nah, tapi sebelum diputus videonya itu bilang, kita harus kenal Yesus. Begitu. Namanya Aldi. Wah, Aldi ini, waduh, dia paling aktif. Sekarang udah pinter baca dia. Udah pinter baca. Apa aja dibaca. Ketemu kertas, ya, wah, welcome. Welcome, iya udah. Coca-Cola. Minggu depan hari Selasa mau dibawain apa? Minumannya. Dia tunjukin itu. Coca-Cola. Ya sudah. Saya nggak mau sama itu. Oh, hari Selasa datang lagi. Siapa yang kemarin minta Coca-Cola? Ini. Waktu minum pertama lagi Coca-Cola. Dimuntahin lagi. Kenapa Aldi? Ada yang mau membunuh saya. Katanya. Sodanya itu loh. Ya, lucu-lucu ngelainin mereka. Lucu-lucu ngelainin mereka. Sekarang udah pinter baca mereka. Ya, ternyata 3 tahun gak sia-sia ya. Orang-orang sederhana. Tapi sekarang dia bisa ngajarin anak-anaknya. Dampaknya luar. Kita bicara tentang keselamatan. Kita bicara tentang kerajaan surga. Ya, saya bilang, surga itu kayak apa menurut kalian? Seperti pantai. Kata dia. Pantai? Siapa yang pernah ke pantai? Gak ada yang angkat tangan. Gak pernah ke pantai? Gak pernah. Ya sudah. 15 Maret saya ajak ke pantai. 16 hari Sabtu. 16 ya. Saya ngomong 2 minggu sebelumnya. Tiap hari dia nanya, kapan kita ke pantai? 16 ya. Ini baru tanggal 7 ya. Datang lagi, kapan? Minggu depan. Tiap hari. Begitu tanggal 15 sore saya sampai sana. Istri saya nggak ikut. Akhirnya kita mau ke pantai. Jam 7 habis doa bareng, nggak mau tidur mereka. Tidur, besok kita mau ke pantai. Nggak mau tidur. Kenapa? Biar cepat pagi. Nah, salah. Kalau kamu nggak tidur, paginya lama. Kalau kamu tidur, buka mata besok, udah pagi. Ya tidur. Jam 4:30 sudah bangun. Kita berangkat 7:30. Saya ngobrol-ngobrol, baru jam 1 baru tidur. 4:30 sudah ada mereka di Gubuk Pintar. Kita mau ke mana? Tunggu, ini baru jam 4:30. Ya ampun. 6:30. Hujan deras. Hujan. Mereka bengong lihat di atas. Terus ada namanya Kang Kijot. Itu bisa mendatangkan hujan, bisa menghentikan hujan. Ngomong-ngomong bahasa Sunda.
Ya naon. Saya bisanya cuma itu. Naon. Terus saya tanya, tadi bisik-bisik apa? Saya suruh hujan untuk menghentikan hujan. Terus dia nggak mau Pak Hari. Kenapa nggak mau? Dia bilang, selama ada Pak Hari di sini, ilmu saya nggak ngomong. Dia ngomong itu. Dia ingat berapa tahun yang lalu, ketika saya dikasih minum. Tapi sebelumnya saya doa. Dan 30 menit kemudian dia peluk saya. Dipeluk sama orang Badui. Maknyus banget ketika mereka nggak mandi, Bapak Ibu. Nggak mandi. Mandi nggak pakai sabun. Gosok gigi nggak pakai odol. Ramas nggak pakai sampo. Kenapa kan? Pak Hari orang memang baik. Kalau Pak Hari udah meninggal 30 menit dan baru saya takut sekarang. Setelah dia ngomong gitu. Tadi nggak takut, sekarang jadi takut. Pak Hari, saya hormat kepada Pak Hari. Begitu jauh sampai hari. Dampak. Jadi nggak bisa diberhentiin. Pak Hari aja doa supaya hujannya berhenti. Saya bilang, saya nggak mau berdoa. Nanti aja setelah mau nyampe ke pantai baru kita doa. Sekarang aja Pak. Nggak usah. Ayo kumpul semua. Bis sudah datang tuh. Ada 2 bis. Bis sudah datang. Ayo kita doa. Doa. Sekarang masuk semua ke bus. Ada 55 orang. Bis kecil itu. Kayak Metro Mini. Masuk. Saya kan nyiapin barang-barang dulu. Begitu saya masuk ke bus. Kok kosong? Kemana semua? Berada di atas. Kok naik di atas? Kenapa kalian di atas? Di bawah mabuk. Tapi ini hujan. Gak apa-apa. Mabuk. 380 km per bulan. Aman di atas. Aman. Begitu setengah jam mau ke pantai. Kita doa. Saya sama teman-teman. Kita doa yuk. Dalam nama Tuhan. Hujannya berhenti. Supaya mereka bisa main di pantai. Amin. Berhenti. Mereka tepuk tangan. Tuh kan. Kalau Pak Hari dan teman-teman yang doa. Nurut hujannya. Dampak. Kita hidup biasa. Sederhana aja. Tapi dampak. Untuk orang-orang seperti ini. Perlu keajaiban kayak gitu. Turun. Lihat pantai. Ada yang bengong. Ada yang pegang air lari. Pegang air lari. Kenapa? Takut kebawa. Saya tanya. Pak Hari. Ini laut ya Pak? Ini. Kalau yang ujung sana mana Pak? Itu ujung bumi. Ujung dunia. Kita bisa ke sana Pak Hari? Bisa. Ayo berenang. Mereka bengong. Mereka cerita tentang keajaiban. Ini Tuhan yang menciptakan. Samgar. Ini orangnya sederhana sekali. Gak terkenal. Bahkan hanya 1 ayat. Samgar bin Anat. Ya. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Senjatanya pun sederhana. Ya. Bukan sesuatu yang wah menurut orang-orang Israel. Senjatanya biasa saja. Ya. Terus orangnya sederhana, senjatanya biasa, dan yang lebih keren lagi, hasilnya biasa. Hasilnya biasa. Sama-sama 600 orang banyaknya. 2, 3. 600 orang banyaknya. Demikianlah. Jadi, dia membunuh orang-orang Filistin. Hanya 600 orang banyaknya. Hah, 600 dikit. Iyalah. Sedikit sekali ini. Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan setelah Samgar. Itu ada Deborah. Ya, Deborah mengalahkan 900 kereta besi. Bayangkan.
Kalau satu keretanya ada 6 atau ada 9 atau ada 10 orang kali 900, udah berapa ya? Ini kereta besi keren banget. Ya, terus kemudian Gideon mengalahkan berapa orang Filistin? 2 kerajaan dikalahkan oleh Gideon. 2 kerajaan. Ya, nanti lihat di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 25. Tadi Deborah Hakim-Hakim 4 ayat 13. Kemudian sebelumnya adalah Ehud tadi. Mengalahkan berapa orang? 10.000 orang Filistin. Dibandingkan dengan Samgar yang hanya 600 orang. Hasilnya pun sederhana. Tapi Samgar berdampak luar biasa. Deborah, kemudian Gideon, kalau tidak dibuka dulu oleh Samgar, maka mereka-mereka ini, Deborah, Gideon, tidak akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, 24 tahun gereja ini dipimpin oleh Tuhan. Ayo kita berdampak. Amin. Mungkin hasilnya nggak banyak dibanding dengan gereja-gereja yang besar. Gereja-gereja yang besar. Baru saya dengar kesaksian, ada 1 orang gerejanya setelah didata, ternyata 3 bulan ini kita dapat jiwa baru 700. Mungkin kita kurang dari itu. Nyari 1 aja susah. Ya, tapi hari ini 24 tahun seperti Sam berdampak. Satu hari ketika saya lewat di sebuah flyover, tiba-tiba ada anak jalanan baca Alkitab. Terus saya syuting dari jauh. Saya deketin. Begitu saya deketin, saya tegur. Wah, baca Alkitab ya. Bapak Pendeta Hari Sempulur. Kenal. Bapak ingat gak waktu di Sarina? Ada pelayanan Bapak. Bapak bagi-bagi Alkitab. Sudah lupa. Tapi ini hasil. Dan sekarang saya melayani anak-anak jalanan, Pak. Setiap hari saya baca Alkitab. Dia jualan tisu. Di flyover itu. Di dekat stasiun Sudirman. Duku atas. Di duku atas. Dia jualan tisu. Kalau ada orang ngasih uang gini, terus gak ambil tisunya, dia kejar. Dikasih tisu. Saya bukan ngemis. Dampaknya. Dan terakhir kemarin, Tuhan bawa saya dan istri memberkati bangsa-bangsa di Hong Kong. Ini ada video satu lagi. Ini di Hong Kong, Bapak Ibu. 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu. Ya, jadi pelayanan teman-teman saya di Hong Kong. Ini mereka ini ikut ke Israel tahun 2019, Bapak Ibu. Orang-orang Hong Kong. Saya pernah saksikan di sini. Saya bawa mereka 28 orang. Yang saya bilang separuh dari Hong Kong, separuh dari Jakarta. Ya, mereka kita atur ketemu di Dubai. Ketemu di Dubai. Setelah ketemu, kita masuk lewat Mesir. 2019 kita pulang. Bulan Oktober. Pak Hari, 2020 ya. Layanan di Hong Kong. Siap. Kita udah terus semua. Bulan Maretnya. Lockdown. Hari, ya Zoom aja ya. Boleh. 2021 tertunda. 2022 tertunda. 2023 tertunda. Dan 2024 terbang. Ketemu dengan mereka. Ngobrol-ngobrol. Apa yang saya lakukan di Israel berdampak. Mereka semakin banyak. Bukan hanya 28, tapi ada 300 orang. Ini orang-orang TKW tadi. Didoakan oleh mereka, dia cancer payudara, percaya Yesus, sembuh. Tapi terus harus dibimbing. Harus dibimbing. Ya,
Dibimbing untuk apa? Untuk terus kenal kepada Kristus. Dibimbing untuk terus tetap ada jalan Tuhan, dalam Tuhan. Ada jatah. Luar biasa. Di Hong Kong diberkati oleh Tuhan. Saya lihat pelayanan-pelayanan yang luar biasa, Bapak Ibu. Orang-orang tua di Hong Kong ya, yang sudah 60 tahun ke atas ini, dibiayai oleh negara. Saya masuk sebuah restoran, banyak orang tua semua. Saya tanya, mereka hebat ya orang tua di sini ya. Uangnya banyak. Banyak Pak Hari. Dibiayai oleh pemerintah. Dibiayai. Satu hari $100 Hong Kong. Oh. Jadi kalau sebulan 3.000. Mereka makan paling 45. Pantesan. Hebat. Luar biasa. Makan di Hong Kong di restoran. Kalau nggak habis, suruh bawa pulang. Dipaksa bawa pulang. Kalau nggak habis, dimarahin sama yang punya restoran. Kita pertama kali turun dari pesawat, makan, kita nggak tahu porsinya. Mari lapar ya, lapar. Oke makan, pilih menu. Kita lirik-lirikan sama istri. Yang mana? Ini aja deh. Ya sudah. Ternyata begitu datang, porsinya besar banget. Wah, habisnya mah. Apa-apa. Ngomel. Pakai bahasa Hong Kong. Aku jawab aja, aku kurang ngerti. Ngomong apa pe? Udah tahu gak bisa makan banyak, pesan banyak. Bawa pulang. Harus bawa pulang. Karena kalau mereka sampahnya banyak, mereka bayarnya mahal. Sampahnya ditimbang. Bawa pulang. Bawa pulang, dikasih kotak sama kantong kresek. Bungkus sendiri. Ya ampun. Bawa pulang. Sorry ya, saya makan banyak tadi nggak habis. Nggak apa-apa Pak Ari. Di sini begitu. Di seluruh restoran. Kalau nggak habis, bawa pulang. Terserah mau makan atau tidak. Yang penting bawa pulang. Jangan nambahin sampah kami. Oh gitu. Ya sudah. Nah itu dia. Pesan nasi berapa? Tidak ya? Oke cukup. Udah dimatiin udah. Dibaca dulu ya. Siapa tahu penting. Pulang. Nenek terkunci di kamar mandi. Waduh, pelayanan di Hong Kong. Jalan kaki terus kemana-mana. Katanya kok nggak ada motor. Di sini nggak ada motor, Bang. Adanya jalan kaki. Oh, dan jalannya cepet banget. Orang sana sehat. Makan banyak. Tapi perutnya, rata. Saya juga rata-rata lemak. Jalan cepat. Istri saya jalannya lambat. Ditabrak sama orang Hong Kong. Buak gitu. Malah dia yang marah. Yang nabrak. Bukan saya yang ditabrak. Malah kok dia marah? Ya Pak Ari. Kayak masa sana. Dia ngomong apa? Kalau jalan lambat, jangan di tengah. Tuh, ini kan dia bisa minggir begini. Kenapa harus tabrak? Ya kasih pelajaran kita Pak Ari. Oh ya wis, gak apa-apa. Saya ganti, jalan cepat. Saya tabrak dia. Cuman saya lihat teman-teman saya pelayanan di sana. Dampaknya dahsyat. Saya tidur di rumah jemaat. Terus ada telepon. Jadul gitu. Ada 2. Saya tanya, di Hong Kong masih ada telepon ini? Oh enggak. Ini telepon anak saya. Terhubung ke polisi. Oh, kenapa begitu? Karena anak-anak di sini 15 tahun ke bawah tidak boleh ditinggal sendirian di rumah. Dia bisa lapor ke polisi. Gak boleh dipukul, gak boleh dibentak. Terus, kalau saya bentak dia Pak Ari, dia angkat telepon, dia lapor. Saya dibentak sama mama, datang polisi. Kami ditangkap. Hah? Jadi kalau saya mau bentak dia, mama mau pukul saya panggil polisi. Nggak, ampun nak, ampun sayang, ampun nak, ampun. Makanya Pak Ari kalau khotbah tentang hormatilah orang tuamu, ibadah remaja, gak masuk. Kenapa? Ada polisi. Saya pukul nak. Saya telepon polisi. Walaupun mereka sudah oke, mantap. Tapi tetap ya, ada sisi-sisi. Waduh, dampaknya luar.
Pantesan kamu berdampak ya. Kamu jalannya cepat. Setiap kali kamu ketemu orang, kamu cerita tentang keselamatan. Kamu ngobrol bagaimana kamu terima keselamatan. Akhirnya ketika nggak ada pelayanan, kami diajak nyebrang ke Makau. Siapa yang pernah ke Makau? Nah, diam-diam aja ya. Di sana semua tempat. Hari masuk aja nggak apa-apa. Ya, tempat apa nih? Tempat judi semua. Dibawa masuk sebuah gedung besar. Masuk. Bisa saya bilang, Pak, kenapa? Tengok kanan kiri. Kenapa? Siapa tahu udah jemaat. Terus kita tengking dia. Dibawa masuk ke satu tempat yang isinya orang-orang stres. Teman saya bilang, ini mereka yang kalah. Dan telanjang, berjalan, pikiran kosong. Kamu hadir di sana seperti Samgar, orang yang sederhana, dengan alat yang sederhana, hasilnya pun sederhana, tapi dampaknya keren banget. Deborah tidak bisa jalan, Gideon tidak bisa melangkah, kalau tidak diawali oleh Samgar. Siapa Samgar? Orang asing, orang yang tidak masuk dalam hitungan orang-orang Israel, orang yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi karena Samgar, Deborah bisa melangkah. Karena Samgar, Gideon bisa melanjutkan pertempuran itu. Nah, hari-hari ini, bagaimana dengan hidup kita? Wah, susah, Pastor. Aduh, ngelayani, cari jiwa susah, hidup berdampak. Karena engkau nggak mau melakukan. Samgar dengan alat yang sederhana. Samgar orang yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi dia melangkah. Dia hanya membunuh 600 orang banyaknya. Tapi dari 600 orang itu bisa membuka jalan Deborah. Bisa membuka jalan Gideon. Untuk melangkah lebih tinggi lagi. Lebih dahsyat lagi. Nah kita orang-orang percaya. Ayo jalan. Hidup berdampak. Ya, pelayanan berdampak. Bapak Ibu nggak bisa harus seperti saya. Oh ya, seperti Pak Hari. Pergi ke Baduy. Pergi ke anak-anak jalanan. Bukan. Ketika engkau hidup sehat saja, dengar baiknya, engkau sudah jadi berkat bagi banyak. Kemarin saya khotbah di lansia, di daerah Poris Bapak ya, bukan Paris, Poris Tangerang. Saya bilang ke mereka, lansia, apa yang kau ingin? Mau pengen punya mobil, udah kelewat. Oh, mau punya villa, udah kelewat. Hidup harus jadi berkat. Bagaimana Pak Hari? Gue hidup sehat. Gue jalan keluar rumah. Ditanya, Oma sehat banget. Karena Yesus yang jalan. Oma, dari kemarin saya lihat Oma jalan terus. Udah 2 hari ini. Oma tinggal di mana? Oma lupa rumah Oma di mana. Ketika engkau bisa hidup sehat, engkau jadi berkat. Orang tanya, kenapa bisa sehat seusia itu? Karena Yesus menolong. Sederhana. Samgar tuh kayak gitu. Orangnya sederhana, tapi dampak. Saudara pernah lihat? Kalau lihat orang itu ya, bahwa hidupku diberkati. Kenapa? Dia menceritakan tentang Kristus lewat hidup. Samgar. Ini yang dia lakukan. Dan akhirnya, apa yang dilakukan oleh Samgar tetap menjadi bahan pembicaraan. Siapa yang bicarakan? Deborah. Siapa lagi? Gideon dan hakim-hakim yang lain. Hakim-hakim di sini itu bercerita tentang bagaimana dahsyatnya Samgar. Dengan alat yang sederhana. Hanya mengalahkan 600 orang. Tapi terkenang terus. Nanti Bapak Ibu boleh baca ya. Setiap hakim-hakim dia selalu ambil contohnya kepada Samgar, orang yang sederhana itu. Nah hari ini, 24 tahun, Tuhan sudah pelihara GBI Alberta. Artinya apa? Allah beserta kita. Sudahkah engkau berdampak bagi orang-orang di sekitar? Sudahkah orang tahu bahwa Alberta, Allah beserta kita? Sudahkah engkau sadar betul seperti Samgar
Sederhana, alatnya pun sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ada orang lewat sini, aku kenal Yesus dulu di gereja ini. Amin. Ini, makanya ayo jadi jemaat yang menceritakan Kristus. Ini kan banyak makanan nih kalau malam. Dikenal dengan tenda sun. Berdoa. Sebelum makan, habis pesan, doa. Sebelum makan, doa. Memberkati. Doanya nggak usah panjang-panjang. Doa makan itu sederhana aja. Nggak usah segala pilpres, pilkada. Pelantikan presiden didoain semuanya. Saya punya teman kalau doa makan panjang banget. Udah cukup sekali saya suruh dia berdoa makan. Cukup sekali udah. Saya bilang, kamu doa makan ya. Berdua. Panjang. Begitu dia amin, makanannya udah habis. Loh, Pak Hari mana makanannya? Udah selesai. Doa. Berdampak. Sederhana sekali. Itu berdampak. Sederhana, Bapak Ibu. Jangan pikirkan hal-hal yang muluk-muluk dulu. Dimulai dari kehidupanmu. Dimulai dari setiap apa yang kau kerjakan. Sederhana alatnya. Orangnya sederhana. Hasilnya pun sederhana. Tapi dampak dikenang oleh Deborah. Dikenang oleh Gideon. Dan hakim-hakim yang. Jadi kita lakukan ini dengan penuh sukacita. Supaya 24 tahun Tuhan pelihara. Tuhan ngerti betul. Dan Tuhan bilang, sabaslah. Hambaku yang suci. Tapi kita gini-gini aja loh Tuhan. Memang kelihatannya gini-gini aja. Tapi kau lihat. Dampak yang berbeda. Yang tak kelihatan oleh mata jasmani. Telah memberkati sekian ribu di sekitar. Dan ini yang Tuhan. Amin. Tundukkan kepala. Tundukkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Samgar menjadi teladan bagi kita hari ini. Samgar mengingatkan kita tentang kesederhanaan, tapi dampaknya luar biasa. Samgar bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, orang asing. Tidak ada dalam silsilah orang-orang Israel. Tapi Tuhan pilih Samgar untuk menjadi pembuka jalan. Bagi siapa? Bagi Deborah. Bagi Deborah yang bisa mengalahkan 900 kereta besi. Bagi Gideon yang bisa mengalahkan 2 kerajaan besar. Samgar tidak dilupakan oleh orang banyak. Samgar yang sederhana hanya ditulis 1 ayat saja dalam kitab ini. Tapi dampaknya keren. GBI Alberta. Mungkin orang susah. Mungkin orang nggak ngerti di mana tempatnya. Tapi lihat, Tuhan memandang Alberta berdampak buat orang-orang di sekitar. Mulai kerjakan sesuatu yang baik. Supaya penyertaan Tuhan yang 24 tahun ini sungguh-sungguh kau syukuri dengan cara jadi berkat. Kuat teguh imanmu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Ya, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, haleluya.
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Yang mau angkat tanganmu. Hidupku dalam nama Yesus. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekarang jemaat saja, hidupku. Dalam nama Yesus. Sekali lagi jemaat, sekali lagi. Hidupku kemuliaan Tuhan. Urapan-Mu membuat kami berdampak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Yang angkat tangan tetap angkat tanganmu. Musik naikkan pujian ini. Mungkin kau jadi orang Kristen yang susah berdampak baik buat orang-orang di sekitarmu. Susah jadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Lebih sering mungkin jadi batu sandungan ketimbang berdampak yang baik. Hari ini Tuhan ingatkan lewat Samgar. Siapa dia? Bukan orang Israel. Gak dikenal di Israel. Tapi Samgar bisa membuka jalan buat Deborah. Samgar bisa membuka jalan buat Gideon. Samgar menewaskan orang-orang Filistin dan jadi berkat buat orang Israel. Hari ini mungkin orang tidak mengenalmu. Hari ini mungkin orang tidak tahu siapa kalian, siapa kamu. Tapi ketika kau mau berdampak, Tuhan mengenalmu lebih dari semua mereka yang tidak mengenalmu. Dalam nama Yesus, tangan-tangan yang terangkat diberkati oleh Tuhan untuk jadi berkat. Tangan-tangan yang terangkat berdampak baik buat orang-orang di sekitarmu, berdampak baik buat dirimu, berdampak baik buat orang-orang di sekitarmu. Anugerah keselamatan yang sudah kau terima, bagikan pada orang-orang di sekitarmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turunkan tanganmu. Gereja ini Tuhan berdampak buat orang-orang di sekitar. Gereja ini jadi berkat buat lingkungan di sekitar. Lewat apa yang mereka kerjakan, lewat apa yang mereka lakukan, orang lain melihat dan menemukan keselamatan darimu lewat tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan,
atas kebenaran firman yang menguatkan, meneguhkan, dan mengajarkan kami hal-hal yang baru dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarlah hidup kami terus berdampak Bapa. Dalam setiap pekerjaan, pelayanan, atau apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya ini membawa dampak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati setiap kami lewat renungan firman Tuhan, khotbah firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh tangkap setiap rema-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan membawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Mazmur 96 ayat yang ke-8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saya undang jemaat untuk membawa korban syukur, untuk bawa bisa meletakkan di fishbowl yang ada tersedia di meja depan mimbar. Kita angkat pujian, Allah sanggup. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Oh, sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Saya puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan masuk bersama-sama dalam perayaan penyimpan lilin ulang tahun. Saya mengundang Ibu Gembala untuk bisa maju ke depan. Halo buat Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. Saya lihat wajah-wajah yang begitu gembira. Dan kita memang harus bergembira karena hari ini kita berulang tahun ya. Ulang tahun jangan lupa sedih tapi muka gembira ya. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang sudah memelihara, memimpin dan memberkati selama 24 tahun.
Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saya bersyukur dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Haris Sempulur yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita. Saya tidak percaya firman Tuhan tidak kembali dengan hampa, tetapi justru menjadi berkat dan berdampak bagi kita semua. Amin. Kita akan menjadi pemberita firman untuk orang-orang di sekitar sini, terutama di sekitar Sunter. Supaya ada dampak yang luar biasa. Firman Tuhan yang hari ini tidak sia-sia, tapi mendapat dampak yang luar biasa. Nanti kalau Pak Hari datang lagi, udah lebih ya Pak Hari dari ini. Ya, selain itu saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu BPG yang selalu setia mendampingi kami semua. Terima kasih Ibu Bapak BPG semuanya, Tuhan memberkati. Ya, saya juga berterima kasih kepada ini nih, saudara-saudara yang begitu repot untuk mendekor ruangan ini. Nggak gampang loh saudara. Dekor ruangan ini nggak gampang. Buka kertasnya tuh satu persatu. Kalau kita kecepatan dia robek gitu ya. Ganti lagi. Susah ini. Soalnya saya juga ikut namanya gitu ya. Tapi saya nggak turun naik. Yang turun naik ada lagi yang lain gitu ya. Kita bersyukur. Walaupun kita merayakan ulang tahun yang ke-24 dengan secara sederhana, tapi hati kita bersyukur dengan berlimpah. Amin. Ya. Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu setia. Walaupun anak-anak sekolah minggu kadang-kadang cuma only one. Anak-anak sekolah minggu tinggal satu, tapi guru-guru itu tetap setia loh saudara. Muridnya satu, WL-nya satu. Guru sekolah cerita satu. Yang prakarya satu. Satu lagi apa? Main musik satu. Jadi gurunya ada berapa? Ada 4. Muridnya cuma saya ledekin, hati-hati kamu dikeroyok. Satu murid 4 guru, sering terjadi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, hati saya sedih. Tapi saya juga mendengar dari beberapa gereja terjadi juga hal seperti itu. Ya kita bersyukur aja kalau masih bisa berjalan. Dan saya katakan kalau tempat sudah disediakan, guru-guru begitu banyak, Tuhan pasti sanggup mengadakan murid-murid. Kita nggak tahu dari mana caranya Tuhan, tapi kita yakin pasti Tuhan. Terima kasih. Itu sebabnya sebelum saya meniup lilin, saya mengundang para BPG, Bapak Ibu untuk hadir di sini. Jadi sama-sama saya ya, jangan sendirian gitu. Ayo, mari hadir Bapak Ibu BPG. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Semua sama-sama berdiri kita nyanyikan lagu yang Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilin, tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
Selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman. Shalom, selamat ulang tahun Alberta. 24 tahun kita lalui tahun demi tahun, dan kita bisa melihat sepanjang 24 tahun bagaimana Tuhan menyertai, memimpin GBI Alberta sehingga bisa ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Dan seperti firman yang tadi sudah kita dengar, 24 tahun itu kalau dalam daur kehidupan manusia kan udah masuk tahap dewasa, di mana sebenarnya usia produktif ya, bisa menghasilkan uang, menghasilkan keturunan. Jadi yuk warga Alberta, kita sama-sama, kita juga produktif, tapi saya nggak suruh menghasilkan anak-anak semua ya, karena nanti kasihan yang udah STW ganti nama jadi Hana semua. Jadi saya mengajak keluarga besar Alberta untuk kita produktif dalam arti kita cari jiwa-jiwa baru sehingga setiap bangku-bangku yang kosong bisa terisi di ibadah-ibadah selanjutnya. Karena gereja kita sudah direnovasi, kapasitas sudah bertambah, sudah seharusnya jemaat-jemaat juga bisa bertambah, tapi bukan secara kuantitas saja, secara kualitas kita juga yang sudah tertanam di tempat ini, kita juga mau semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kita juga mau hidup kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Hari Sempulur. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang hari ini sudah dengan setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk kaum wanita diundang hadir dalam acara outing WBI Alberta hari Selasa ini tanggal 30 Juli jam 10. Kita mau outing, kita mau makan bersama di Tartar Resto dan di Kelapa Gading ya. Jadi tetap kumpul seperti biasa jam 10 pagi setelah kita mengadakan ibadah kecil dulu. Sebelumnya kita akan sama-sama berangkat dari tempat ini menuju Kelapa Gading ya. Jadi buat ibu-ibu tolong ingetin juga buat teman-teman yang lama udah nggak hadir, mungkin nggak tahu, bisa dikasih tahu kalau Selasa ini kita sama-sama melakukan outing ya. Untuk benteng doa diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan benteng doa ini terbuka untuk umum, jadi kita bisa mengajak keluarga, tetangga, dan teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Untuk kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore dalam komunitas EYT. Dan hari Sabtu ini tanggal 3 Agustus firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Seluruh jemaat diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 4 Agustus jam 8 pagi. Kalau hari ini khusus karena kita mengadakan ibadah ucapan syukur, jadi diadakan jam 10 pagi. Tapi untuk minggu depan balik lagi, jangan lupa kalau datang jam 10 nanti udah bubar. Jadi balik lagi seperti biasa jam 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Minggu depan kita, karena awal bulan, kita juga akan kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Dan tubuh dan darah Kristus ini bisa dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air, dan jemaat juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Allah. Kita juga mau mengingatkan anak cucu kita supaya mengikuti Alberta Kids ya, sekolah minggu. Kalau hari ini mungkin jam 8 pagi ya, tapi minggu depan kembali seperti jadwal semula jam setengah 11 siang seusai ibadah raya. Dan keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Abigail Jenis Aurelia tanggal 1 Agustus. Kebetulan umurnya juga 24. Jadi mau niru-niru Pak Hari, nanti saya panggil ke sini buat foto di sini tanggal 1 Agustus biar diposting di IG gitu ya. Dan
Yang kedua yaitu Saudara Hiskia Jason Kurniawan yang ulang tahun tanggal 2 Agustus ya. Jason juga masih studi di Jepang, jadi nggak ada di tempat ini. Titip salam Pak Wiwi buat Jason, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Saudara Andreas Tan tanggal 3 Agustus yang ada di belakang hadir, bisa berdiri mungkin Saudara Andreas. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan melayani, GBI Alberta membuka kesempatan buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah rutin beribadah minimal selama 1 tahun di tempat ini dan rindu melayani, bisa segera menghubungi sekretariat gereja. Ya, mungkin ada yang mau jadi pemimpin pujian, pendamping pujian, atau musik, multimedia, kolektan, asyir atau apapun, bisa menghubungi sekretariat untuk melayani bersama-sama di tempat ini. Gereja GBI Alberta juga membutuhkan seorang office boy dan juga tenaga pengerja, dan buat yang berminat bisa melihat persyaratan di warta gereja dan bisa juga mengirimkan surat lamaran dan CV ke email. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya saudara, teman, atau kenalan yang bisa memenuhi syarat yang dibutuhkan, bisa dikasih tahu dan mengirimkan surat lamaran CV ke email GBI Alberta. Untuk dana diakonia, seluruh jemaat juga diajak untuk berpartisipasi baik sebagai donatur rutin ataupun temporer. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ika yang sudah mempersembahkan 50.000, Diakon Yong Puryantini sebesar Rp200.000, dan jemaat yang tergerak untuk mendukung acara Kongko dulu juga melalui makanan, minuman atau dana bisa menghubungi Diakon Lilumin. Jadi untuk minggu-minggu ganjil, minggu pertama, ketiga, kalau ada kelima, kita setelah ibadah mengadakan acara Kongko, yaitu jadi di depan kita sediakan snack, makanan, jadi nggak usah langsung pulang, kita di sini bisa beramah-tamah biar bisa saling mengenal lagi satu sama lainnya. Dan seluruh jemaat juga diajak berpartisipasi dalam dana ulang tahun GBI Alberta dan bisa memberikan persembahan melalui amplop, transfer ataupun QRIS. Dan di sini kita buktikan ya bagaimana Tuhan selalu mencukupi setiap kebutuhan kita. Kalau minggu lalu saya lihat masih ada kekurangan untuk dana ulang tahun, tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan berkati bahkan lebih dari yang kita budgetkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria Sanjaya yang sudah mempersembahkan Rp500.000, Ibu Lia Tania Teresia Rp500.000, Saudari Siska Waruwu Rp100.000, Saudari Teti Waruwu Rp100.000, Bapak Herman Rp200.000, Poyet Rp500.000, Saudara Alif Rp200.000, Diakon Sadrak Sugiarto Rp1.000.000, sehingga total yang terkumpul adalah Rp6.650.000. Puji Tuhan. Dan kami juga mengucapkan kepada Saudara Diakon Sianti Devi yang sudah mempersembahkan 5 dus air mineral Cleo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di depan mungkin ada foto di mana kemarin tim besuk membesuk Ibu Leli di Rumah Sakit Sulianti. Jadi Ibu Leli ini hari Senin yang lalu operasi batu empedu ya. Nah, kemarin hari Selasa ibu-ibu membesuk dan puji Tuhan Ibu Leli di hari Selasa juga sudah kembali ke rumah, dan biarlah kita tetap doakan untuk pemulihan selanjutnya. Dan jangan lupa juga kita tetap satukan hati berdoa buat gereja kita, bangsa dan negara kita setiap malam jam 9. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa luangkan waktu, nggak usah datang ke sini seperti benteng doa, tapi kita bisa berdoa dimanapun kita berada, sejenak jam 9 malam kita satukan hati berdoa. Dan kita juga bisa mengingatkan saudara, keluarga, tetangga, teman-teman kita untuk beribadah bersama di Gereja Alberta. Dan kita bersama bisa selalu mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group yang biasa dikirimkan hari Sabtu ya. Jadi kita
bisa lihat pengumuman, terutama juga para pelayan supaya tidak terlewatkan. Saja mungkin ada tambahan dari Ibu. Kalau nggak ada, saya undang Bapak Ibu saudara-saudari bangku berdiri, dan dengan hormat saya minta kesediaan untuk Diaken Pak Wiwi untuk menutup kita dalam doa, dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi di akhir ibadah ini kami datang menghampiri hadirat kudus-Mu. Kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan Bapa, karena kami sadar kalau ibadah ini boleh berjalan dari awal hingga akhir, berjalan dengan baik, itu semua karena ada kasih karunia-Mu atas hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kalau di pagi ini Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran-Mu lewat Bapak Pendeta Hari Sampulur. Hari ini kami bukan hanya dinasehati oleh-Mu, tapi kalau boleh kami katakan kami ditegur oleh-Mu. Karena apa? Karena hidup kami masih kurang berdampak di dalam kehidupan ini. Tuhan mau supaya semua anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya harus selalu memiliki dampak untuk memuliakan nama Tuhan bagi sesama kami, bagi orang-orang yang ada di lingkungan ini. Sekali lagi terima kasih Bapa untuk nasihat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi ini, yang telah Tuhan sampaikan lewat Bapak Pendeta Hari Sampulur dengan begitu sederhana, dengan begitu indah, dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap acara di minggu-minggu yang akan datang sampai minggu ke depan. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, supaya setiap acara apapun yang diadakan di gereja ini, Tuhan selalu sertai dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami juga sekali lagi ingin mengucap syukur dan terima kasih kalau minggu hari ini kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami. Kami tahu Bapa, 24 tahun bukan usia yang mudah. Kami percaya sejak pertama kali Bapa telah menetapkan hati kepada almarhum Bapak Gembala kami untuk membuka rumah-Mu di sini. Dan di saat itu kami tahu kalau Tuhan telah menetapkan itu, maka perjalanan hidup gereja kami Tuhan selalu sertai, dan Tuhan akan terus menyertai. Baik dalam suka, baik dalam duka, kami lihat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan begitu melimpah atas gereja kami ini. Bapa, berkati Ibu Gembala kami. Di dalam usia yang emas ini, Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu berikan kesehatan kepadanya, bahkan hikmat daripada-Mu tidak akan pernah berhenti kepadanya. Tuhan jadikan Ibu Gembala kami sebagai Ibu Gembala yang baik, Ibu Gembala yang bisa selalu memimpin setiap domba-domba yang Tuhan telah percayakan di dalam hidupnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah para pemimpin di negara ini, dari pimpinan yang tertinggi sampai pimpinan yang terendah, Tuhan tanamkan roh takut akan Engkau, supaya mereka semua bisa bekerja dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa bagi semua jemaat-Mu yang hadir di saat ini. Tuhan yang mengenal satu persatu, bahkan Tuhan tahu akan setiap kesulitan atau masalah atau pergumulan yang mereka hadapi semua. Dan kami percaya, kami memiliki Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu peduli, dan Allah yang selalu memperhatikan setiap hidup anak-anaknya. Dan kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa tidak akan jauh dari kehidupan semua jemaat-Mu. Sekali lagi terima kasih Bapa. Bila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan menyertai kami kemanapun kami melangkah, mungkin ke rumah, mungkin ke tempat lain. Biarlah penyertaan Tuhan
selalu ada di dalam hidup Amin. ini. Sekali lagi terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat daripadamu melalui Ibu Gembala kami. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang